Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata Allah itu di atas aras, tak bisa diterima karena sanadnya ada pemalsu hadis. Kalau dalam sanadnya ada pemalsu, berarti riwayat itu namanya dhaif jiddan. Dhaif jiddan tak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Tapi kalian yang mengatakan hadis dhaif tak bisa dipakai, sekarang kenapa bisa dipakai? Ini yang selalu ditanyakan. Kenapa kau tak ikut Imam Syafi'i? Itu yang selalu kan? Fikihnya ikut Syafi'i. Kenapa akidahnya enggak ikut akidah Syafi'i? Itu selalu dikatakan. Ini kata Imam Syafi'i. Tengok baik-baik. Ini berat nih. Al-qawlu fis sunnah, pendapat ahlu sunnah, allati ana alaiha, yang aku dalam pendapat itu. Pendapatku begitu. Wa ra'aitu ashabana alaiha. Ulama-ulama mazhab Syafi'i juga seperti itu. Ahlal hadis alladzina ra'aituhum, aku ketemu ahli hadis juga pendapatnya seperti itu. Wa akhadtu anhum, aku mengambil hadis juga dari mereka, mereka juga pendapatnya seperti itu. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan. Wa Malik wa ghairihima, mithli Sufyan wa Malik wa ghairihima. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi, Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Imam Syafi'i mengatakan Allah berada di atas arsy. Tadi kita bahas kalau ada orang mengatakan Allah berada di atas arsy, berarti mazhabnya saya ulang sekali lagi. Tak fokus jamaah. Tengok sekali lagi. Wa annallaha ta'ala ala arsyihi. Allah berada di atas arsy, fi samaihi, di atas langit. Langit, di atasnya ada arsy, di atas arsy itu ada Allah. Allah di atas arsy. Kata siapa ini? Imam Syafi'i. Oke, kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Yang mengatakan Allah di atas arsy itu berarti musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy. Kalau begitu Imam Syafi'i makanya saya bilang materi ini berat. Orang balik dari kantor, capek, di jalan macet, pengajian di masjid, ini yang disodorkan. Apa tak error dia? Sedangkan yang habis makan daging kurbannya tak nangkap. Kan ringan materi ini. Allah di atas arsy, di atas langit. Ini yang selalu disodorkan kepada jamaah. Kalian kan ikut mazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut akidah Syafi'i? Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Diamlah jamaah, itu bodoh macam ayam kena minyak lampu. Dalam sanadnya ini ada namanya Abul Hasan Al-Hakari. Abu Hasan Al-Hakari itu statusnya lam yakun mausuqan bihi, tak bisa dipercaya, Mas Bro. Ibnu Najjar berkata muttaham biwad'il hadis, dia terpapar pemalsu hadis dan tukang buat-buat sanad. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata Allah itu di atas arsy, tak bisa diterima karena sanadnya ada pemalsu hadis. Kalau dalam sanadnya ada pemalsu, berarti riwayat itu namanya dhaif jiddan. Dhaif jiddan tak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Tapi kalian yang mengatakan hadis dhaif tak bisa dipakai, sekarang kenapa bisa dipakai? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, Abul Hasan Al-Hakari ini kata dia, wa kana al-ghalibu ala hadithihil gharaib wal munkarat. Hadis-hadis riwayat dia itu banyak gharib-gharib dan mungkar-mungkar. Wa fi hadithihi asya'un mawdu'ah, dan banyak hadis-hadis palsu. Kalau begitu hadis yang riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy itu adalah riwayat jelas. Kajian sanad kedua.
Di dalam sanadnya ada namanya Abul Is Ahmad bin Ubaidillah bin Qadis. Kadzab, pembohong, wadha, tukang buat hadis palsu. Itulah yang setiap pengajian ikut Imam Syafi'i, ikut. Lalu yang akidah Imam Syafi'i yang benar itu mana? Nih, yang ada dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, Imam As-Subki. Apa kata dia? Wa qala al-Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini akidah Imam Syafi'i yang benar. Innahu ta'ala kana wala makan. Allah itu sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu kemudian Allah ciptakan tempat, maka Allah tak berubah. Karena kalau berubah bukan Allah. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu Allah ciptakan tempat, maka Allah sama seperti sedia kala sebelum tempat itu ada. La yajuzu alaihi taghyir, tak boleh berubah fi zatihi, pada zatnya, wala tabdil fi sifatihi, tak boleh berganti dalam sifatnya. Maka Imam Syafi'i dalam akidahnya meyakini bahwa Allah itu maujud bila makan. Allah ada tidak bertempat. Tapi yang selama ini selalu difitnah, Allah fi kulli makan, itu bukan ahlu sunnah. Tak ada satupun ahlu sunnah Asy'ari mengatakan Allah fi kulli makan. Yang ada itu Allah maujud bila makan. Maka amanah ilmiah ini penting. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, bukan Allah fi kulli makan. Sekarang cerita masalah konsensus, ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Ijma' riwayat 1. Wa mimman naqala ijma'a ahlil haqqi, di antara ulama yang meriwayatkan ijma' ahlil haq, kelompok yang benar, ala tanzihillah, Allah maha suci anil makan, Allah suci tak bertempat. Syekh Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi qala ma nassuhu wa ajma'u, ahlu sunnah wal jamaah sudah ijma' ala annahu Allah Ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Allah itu tak bertempat dan tak pula berlaku baginya zaman, waktu. Dah, lanjutkan. Ijma' riwayat 2. Kata Imam Al-Haramain, wa mazhabu ahlil haqqi qatibatan, sepakat semua ahlil haqq, Allah Ta'ala ya ta'ala anit tahayyuz, Allah maha suci maha tinggi dari tahayyuz, bertempat, wa takhassus, berkhusus, tak dikhususkan bil jihad, tak bisa dikhususkan dengan arah. Berapa arah? Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu maksudnya Allah tidak dikhususkan dengan arah. Jadi kalau ada orang mengkhususkan satu arah, di mana Allah? Di atas. Berarti sudah keluar dari ijma'. Ijma' 3. Qala al-Qadhi Iyad, yang banyak pendapatnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. La khilafa bainal muslimin, tak ada ikhtilaf di antara kaum muslimin qatibatan, secara keseluruhan. Faqihihim wa muhaddithihim wa mutakallimihim, ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli ilmu kalamnya, semuanya. Anna zawahiral waridata bi dzikrillah fis sama', bahwa ada yang mengatakan Allah di langit itu sama seperti ayat aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard wa nahwu laisat ala zahiriha. Allah di langit tidak bisa dipahami secara zahir, mesti ditakwilkan. Karena kalau dipahami secara zahir nanti bisa terjerumus kepada musyabihah. Riwayat 4. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat ijma' bahwa Allah itu tak dapat dibatasi tempat dan tidak pula dapat berlaku baginya waktu. Ijma' 5. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi,
In aqadal ijma', sudah ijma' ulama, annahu subhanahu laisa ma'ana bil makan wal jihah wal hayyiz. Allah itu tidak di tempat bertempat macam kita, tidak berarah-arah tertentu, dan tidak mengambil tempat. Abdul Somad ngambil tempat enggak? Ya, saya ngambil tempat. Sekarang di sini, habis itu nanti di sini, habis itu pindah tempat tidur. Mengambil tempat, tahayyuz, bertempat. Allah tak bertempat. Karena kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya ijma'. 6. Qala ahlul haq, innallaha ta'ala muta'alin 'anil makan. Allah Maha tinggi dari tempat. Ghairu mutamakkinin fi makan. Dia tak menetap di satu tempat. Wala mutahayyizin ila jihah. Dia tidak mengambil satu arah. Khilafan lil karamiyah wal mujassimah. Berbeda dengan pendapat pengikut karamiyah dan golongan mujassimah. Kenapa? Karena mujassimah mengatakan Allah itu bertempat dan berarah. 7. Imam Saifuddin Al-Amiri, mayurwa anis salaf, riwayat-riwayat dari salaf min alfazin, lafaz-lafaz yuhimu zahiruha isbatil jihah. Kalau nampak pada zahirnya menetapkan arah dan tempat, fa huwa mahmulun 'ala alladhi dzakarna min imtina'ihim an ijra'iha 'ala zawahiriha wal imani bi tanziliha wa tilawati kulli ayatin kull 'ala ma dzakarna anhum wa bayyana salaf al-ikhtilaf fil alfaz allati yutliquna fiha kullu dzalika ikhtilafun minhum fil ibarah ma'a ittifaqihim jami'an. Semua salaf sepakat makna annahu ta'ala laisa bimutamakkinin fi makan, bahwa Allah Ta'ala tak menetap di suatu tempat, wala mutahayyizin bijihatin, dia tidak mengambil satu arah. Jelas? Bisa pindah? Ijma' 8. Ibnu Jahbal, hahuna nazkuru aqidata ahli sunnah. Di sini kami mau menyebutkan akidah ahli sunnah. Aqidatuna annallaha qadim. Allah itu qadim. Qadim itu bukan tentara. Qadim itu tidak berawal. Wujud, qidam, baqa. Qidam, qadim tak berawal. Baqa tak berakhir. Qidam tak berawal. Ya qadim, ya qadim, ya qadim. Waktu istighosah kan ada itu. Ya qadim, ya qadim. Di sebelah ini Pak Kapolres. Di sebelah ini Pak Dandim. Kata Pak Dandim, Pak Ustadz, sebut-sebut juga Pak Kapolres. Gara-gara tak mengaji. Padahal maksudnya Allah itu qadim, tak berawal, azali, tak berawal, tak berakhir. La yusbihu syai'an, dia tak menyerupai sesuatu, wala yusbihuhu syai'un, dan tak ada sesuatu yang menyerupai dia. Laisa lahu jihah wala makan. Dia tidak punya arah dan tidak punya Jelas? Ijma' 9. Kata Imam Tajuddin As-Subki, mazhab fikihnya Syafi'i, mazhabnya Asy'ari. Abdus Somad Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Asy-Syafi'i fikihnya, Asy'ari akidahnya. Itu bukan buat-buatan orang sekarang. Ani Syekh Fakhruddin Ibni Asakir annahu kana yaqra' al-aqidatal mursyidah allati fiha innallaha ta'ala mawjud. Allah ada qabla al-khalqi, sebelum dia menciptakan makhluk. Laisa lahu qablun wala ba'dun, tak ada sebelum, tak ada sesudah, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Summa qala Ibnu Subki ba'da an zakara hadza akhirul aqidah wa laisa fiha ma yunkiruhu sunniyun. Setiap dia ahlu sunnah pasti meyakini itu, bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh sebelum, sesudah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ijma' 9. Hah? Saya ngetes saja, masih ingat tak? Ajma'a ahlul haqqi qatibah, sepakat ahlul haq keseluruhannya, ijma' ala anna Allah ta'ala la jihata lahu, Allah itu tak ada arah. Fala fauqa, tidak berlaku bagi dia atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itulah yang dimaksud dalam akidah tahawiyah, munazzahun anil jihati sitti.
Allah itu suci dari 6 arah. Ijma' ke? Mazhabul firqah an-najiyah wa ma alaihi ajma' sunniyun. Semua ahlus sunnah ijma' anna Allah ta'ala munazzahun. Allah maha suci an musyabahatil hawadis. Allah suci dari menyerupai makhluk. Mukhalifun laha fi jami'i simatil hudus wa min zalika tanazzuhuhu anil jihati wal makan. Allah itu suci dari arah dan tempat. Ke 12. Imam Yusuf Ad-Dijwi Al-Misri, anggota ulama al-besar Azhar. Wa'alam, ketahuilah, anna salaf qailuna bistihalatil uluwil makani. Seluruh salaf mengatakan mustahil Allah itu di atas tempat. Khilafan li ba'dil jahalah. Yang mengatakan di atas itu hanya jahalah. Jahalah itu orang-orang dulu. Bukan kata saya, jangan nanti saya dibuli. Alladzina yaqbatuna khabata ashwa fi hadzal maqam. Fa inna salaf wal khalaf, sesungguhnya salaf dan khalaf muttafiqani, sepakat alat tanzih, bahwa Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Keberapa nih? 13. Syekh Salama Al-Qudai Al-Azami Asy-Syafi'i, ajma'a ahlul haqqi, sepakat ahlul haq min ulama'is salaf wal khalaf ala tanazzuhil haqqi anil jihati. Allah maha suci dari arah, Allah maha suci dari tempat. Tak habis-habis ijma' ni Pak Ustaz. Ijma' riwayat ke-14. Qala al-muhaddis Muhammad Arabi Tabban Al-Maliki. Apa kata beliau? Ittafaqal uqala, sepakat semua orang berakal dari ahlus sunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan sebagian ulama besar Hambali, ala anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun anil jihah. Allah maha suci dari arah. Wal jismiyah, maha suci dari fisik. Wal haddi, maha suci dari batas-batasan. Wal makan, maha suci dari tempat. Wa musyabahati makhluqatihi, maha suci dari menyerupai Saya jelaskan ini. Kenapa lah Ustaz capek-capek menjelaskan ini sampai habis suara, padahal tadi sudah khutbah. Udah berapa menit saya bicara? 1 jam. Nih terakhir. Kenapa Ustaz capek-capek menjelaskan? Nih tujuan saya. Nih habis. Allah di atas langit, di atas aras. Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, wajib disuruh bertobat. Kalau tak mau bertobat, maka pancung kepalanya, campakkan kepalanya ke tong sampah. Sebutkan 3 kali. Juz 5, 52, Juz 5, 138, Juz 33, 179. Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, maka disuruh bertobat. Kalau tak mau bertobat, pancung kepalanya, campakkan ke tong sampah. Sekarang anda tanya antum. Antum percaya tak Allah itu di atas langit? Percaya Allah di atas langit? Siapa yang tak percaya Allah di atas langit, maka ditangkap, pancung kepalanya. Bisa aja ini terjadi. Jelas apa yang saya sampaikan nih? Mudah-mudahan diselamatkan Allah anak cucu kita dari mengikut kelompok musyabbihah, mujassimah. Habis. Ini namanya fadam. Seperti mati lampu. Demikian. Mohon maaf banyak lancang saya menanya, bukan untuk kita semua, supaya kita, karena materi ini berat. Dia tak sama macam akhlak. Kalau akhlak, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.